Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan sehingga kita masih sempat hadir di virtual ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Akhlak Bermasyarakat. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Febiola sebagai moderator. Dan adapun rekan saya atas nama Nadia, Andi Arya Adnan Pratama, dan Muhammad Darul Islam Syah. Sebelum kita memasuki pemaparan materi, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh saya sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Baiklah, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dan akan dilanjutkan pemaparan materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, saya akan memaparkan materi pertama, yakni adab bertamu dan menerima tamu. Adapun adab bertamu dalam Islam, yakni yang pertama, berkunjung ke rumah orang dengan niat yang baik, dengan niat menyambung silaturahmi, memberi kabar bahagia, menjenguk untuk bertamu dan lain sebagainya. Yang kedua, memperhatikan waktu untuk datang ke rumah orang. Sebaiknya seseorang harus memperhatikan waktu. Jangan sampai kita datang ke rumah orang saat orang tersebut sedang sibuk. Karena kedatangan kita dengan waktu yang tidak tepat justru dapat mengganggu seseorang yang kita datangi rumahnya. Maka berkunjung dan bertamulah di waktu luang yang sekiranya tidak mengganggu tuan rumah seperti di waktu sore atau saat jam istirahat. Yang ketiga, meminta izin saat bertamu. Sebelum bertamu, seseorang dapat meminta izin kepada pemilik rumah. Apalagi sekarang ini zaman sudah canggih. Kita dapat meminta izin pada pemilik rumah melalui ponsel. Kita dapat menghubungi si pemilik rumah terlebih dahulu sebelum bertamu. Sesampainya di rumah orang yang dikunjungi juga harus meminta izin, jangan sampai masuk rumah orang lain sebelum dipersilahkan masuk. Yang keempat, berpakaian sopan. Dalam Islam, seseorang diwajibkan untuk menjaga busananya. Maksud dari menjaga busananya yakni menjaga kebersihan dan kesopanannya. Jangan sampai memperlihatkan aurat yang tidak sepantasnya diperlihatkan pada orang yang bukan mahramnya. Gunakanlah pakaian bersih dan rapi saat bertamu. Hal ini menunjukkan penghormatan kita terhadap tuan rumah. Yang kelima, bersalaman. Ketika bertamu, setelah mengucap salam, sebaiknya dilanjutkan dengan bersalaman dengan tuan rumah yang sesama perempuan atau yang sesama laki-laki untuk menunjukkan hormat dan mempererat tali silaturahmi. Yang keenam, menghindari fitnah. Dalam bertamu, penting untuk diperhatikan siapa yang menjadi tuan rumah dan siapa saja yang berada di dalam rumah tersebut ketika kita sedang bertamu. Hal ini untuk menghindari adanya fitnah dalam bertamu. Contohnya, ketika seorang lelaki dewasa, maka pastikan di rumah tersebut ada ayahnya atau suaminya, atau seorang lelaki dewasanya, untuk menghindari ikhtilat dan fitnah. Karena ikhtilat adalah perkara yang mendekatkan kita kepada zina dan maksiat. Yang ketujuh, menjaga sopan santun. Tak hanya menjaga kesopanan dalam berpakaian, kita juga wajib menjaga sopan santun dalam bersikap dan berucap saat bertamu.
Hal ini penting dilakukan untuk menghormati si pemilik rumah. Yang kedelapan, memperhatikan batas waktu. Selain memperhatikan waktu kunjungan, lama waktu kunjungan juga harus diperhatikan. Adapun adab menerima tamu, yakni yang pertama, berpakaian sopan saat menerima tamu ketika kedatangan tamu. Wajib bagi seorang muslim menjaga sikap dan tata caranya berpakaian agar tetap terlihat sopan. Hal ini dilakukan agar tamu merasa dihormati kedatangannya. Selain itu, sambutlah tamu dengan penuh kehangatan dan keramahan supaya tali silaturahmi semakin erat. Yang kedua, menyediakan jamuan. Selain menyambut dengan keramahan, penting juga untuk menyediakan jamuan kepada tamu yang berkunjung, seperti makanan, minuman. Jangan sampai tamu yang berkunjung merasa kehausan atau kelaparan. Yang ketiga, menghormati tamu yang menginap. Jika ada tamu yang menginap, maka sebagai tuan rumah, maka kita harus melayaninya dengan baik, seperti menyiapkan tempat tidur untuk tamu dan jamuan untuk tamu. Yang keempat, mengantarkan tamu sampai halaman ketika pulang. Saat tamu hendak pulang ke rumahnya, maka kita sebagai tuan rumah harus mengantarkannya sampai ke depan pintu rumah atau ke halaman rumah. Baiklah, itulah tadi paparan materi dari saya, dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Andi Arya Adnan Pratama. Dengan Saudara Andi Arya Adnan Pratama, saya persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Perkenalkan, nama saya Andi Arya Adnan Pratama. Saya akan membawakan materi kedua, yaitu menjalin hubungan baik dengan tetangga. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa hidup sendiri. Karena itulah kita harus selalu menjaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk tetangga. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita, yang bisa kita minta tolong pertama kali ketika terjadi sesuatu pada kita. Menjadikan tetangga sebagai teman di zaman sekarang memang bukan hal yang mudah. Tapi biar bagaimanapun, kita harus belajar berbaur dan berbincang dengan mereka. Dan tak perlu kita langsung mengajak tetangga berkomunikasi, cukup dengan mengawali senyuman jika berpapasan atau bertemu. Dengan tersenyum, tetangga akan berasumsi bahwa kamu orang yang ramah, dan kita berkomunikasi di waktu yang tertentu dengan menghindari sikap cuek atau berpikir mereka akan menyapa kita terlebih dahulu. Dan sesekali kita juga perlu berbagi dengan apa yang kita punya. Cara inilah yang paling umum untuk menjalin hubungan baik dengan tetangga. Dan kita juga perlu menawarkan pertolongan ketika terjadi sesuatu terhadap tetangga. Misalkan, bila suatu saat tetangga terjatuh sakit, dianjurkan untuk menjenguk dan mendoakan agar segera disembuhkan. Apalagi menjenguk orang sakit adalah salah satu hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Ada 5 hak seorang muslim, yaitu menjawab salam, menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin. Dalam surah An-Nisa ayat 36 diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga dekat maupun tetangga jauh. Maksud tetangga dekat adalah tetangga yang masih ada hubungan nasab atau seagama. Sedangkan tetangga jauh adalah tetangga yang tidak ada hubungan nasab atau berbeda agama. Dengan demikian, muslim diperintahkan untuk menghormati tetangganya, baik yang muslim maupun non-muslim. Dengan menjaga hubungan baik dengan tetangga, maka akan terhindar dari permusuhan serta percekcokan di lingkungan tempat tinggal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari rekan saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Nadia. Dengan Saudari Nadia, saya persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan untuk membawa materi, dan saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya tadi, yaitu menjalani hubungan baik dengan masyarakat.
Masyarakat adalah subjek yang akan selalu ditemui oleh wirausahawan sosial, baik secara penerima manfaat maupun pihak yang membantu wirausahawan sosial mencapai tujuannya. Oleh karena itu, menjaga hubungan baik dengan masyarakat adalah kewajiban bagi wirausahawan sosial untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Akhlak kepedulian sosial telah terpatri dalam jiwa sahabat Rasulullah SAW karena mereka meneladani bagaimana perilaku Rasulullah dalam memperlakukan orang di sekitarnya. Karena itu, ketika kita hidup di dunia ini, tak bisa melepaskan diri dari interaksi dengan sesama. Kita tidak bisa hidup sendirian, sebab secara sosiologis kita membutuhkan kehadiran orang lain untuk bahu-membahu, saling membantu dan menolong. Kita selalu memerlukan hadirnya orang lain. Karena itu, dengan bergaul secara baik, tentunya merupakan keutamaan akhlak kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan menciptakan hubungan yang baik dengan tetangga, kerabat, kawan dekat, dan keluarga akan menciptakan rasa kasih sayang di antara umat manusia. Dengan tumbuhnya kasih sayang antara umat Islam, tentunya akan melahirkan perilaku saling menghormati, bukan perilaku saling membenci dan menjelek-jelekan. Menciptakan hubungan baik di muka bumi ini sebuah kemestian. Dengan hubungan baik inilah persatuan dan kesatuan antara umat Islam akan berdiri kokoh. Karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mengucapkan sapaan seperti Assalamualaikum ketika berpapasan dengan sesama muslim. Bahkan, menjawab salam dari orang lain menurut pendapat beberapa ulama dikategorikan sebagai sebuah kewajiban bagi umat Islam. Di dalam Islam, orang yang pertama kali mengucapkan salam akan diutamakan oleh Allah di akhirat nanti. Rasulullah SAW pun selalu mengawali mengucapkan salam ketika berpapasan dengan siapa saja dari sahabatnya, baik ibu-ibu, nenek akhirat nanti. Rasulullah SAW pun selalu mengawali mengucapkan salam ketika berpapasan dengan siapa saja dari sahabatnya, baik ibu-ibu, nenek, kakek, anak-anak, sahabat, dan umat Islam lainnya. Beliau lakukan karena menciptakan hubungan baik dengan orang lain merupakan salah satu akhlak yang mulia. Adapun materi yang saya bawa yaitu pergaulan muda-mudi. Pergaulan antara muda-mudi atau lawan jenis menurut syariat Islam adalah pergaulan yang dilakukan seorang muda-mudi dalam kehidupan sehari-hari atau berinteraksi terhadap sesama manusia yang didasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Yaitu sebagai contoh, misalnya seseorang laki-laki berta'aruf kepada seorang perempuan. Tak kenal maka tak sayang. Itulah sebuah ungkapan yang telah populer di kehidupan kita yang sekarang ini. Bahkan ungkapan itu memang berlaku umum, yaitu sejak seseorang mulai mengenal lingkungan hidupnya dan konteks hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Istilah tak kenal maka tak sayang adalah awal dari terjalinnya hubungan saling mencintai. Apalagi di zaman sekarang ini, hubungan seperti itu sudah umum terjadi di masyarakat, yaitu suatu hubungan yang tidak hanya sekedar kenal, tetapi sudah berhubungan erat dan saling menyayangi. Hubungan seperti ini oleh masyarakat dikenal dengan istilah pacaran. Istilah pacaran berasal dari kata dasar pacar yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih. Istilah pacaran dalam bahasa Arab disebut tahabbu. Pacaran berarti bercintaan, kasihan, yaitu dari sebuah pasangan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Para ulama telah banyak membicarakan masalah ini, seperti misalnya yang terdapat dalam
Fatwa Lajnah Daimah, sebuah kumpulan fatwa dari beberapa ulama. Sebuah pasangan muda-mudi yang bukan mahram menjalin hubungan secara intim dengan menelusurkan seperti ini suatu tindakan tertentu yang berkaitan dengan hubungan muda-mudi ini dapat dinilai dari sudut pandang syarah. Dengan demikian kita akan dengan mudah mengetahui suatu hubungan yang masih dapat ditoleransi oleh syariat dan yang tidak. Antara seseorang dengan orang lain secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, perkenalan, hubungan sahabat, jatuh cinta, hubungan intim, dan suami istri. Tata cara pergaulan remaja. 1. Mengucapkan dan menjawab salam. 2. Meminta izin. 3. Menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. 4. Bersikap santun dan tidak sombong. 5. Bicara dengan perkataan yang sopan. 6. Tidak boleh saling menghina. 7. Tidak boleh saling membenci dan iri hati. Dan 8. Mengisi waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat. Dan yang terakhir, dan ke-9, mengajak untuk berbuat kebaikan orang yang membenci petunjuk kepada teman ke jalan yang benar akan mendapat pahala seperti teman yang melakukan kebaikan itu. Adapun dampak negatif pergaulan muda-mudi dalam Islam. Pertama, menghancurkan masa depan remaja. 2. Memupuskan harapan orang tua dan keluarga. 3. Terseret dalam lingkaran setan. 4. Melakukan dosa-dosa besar. Dan terakhir, 5. Mengarah pada perzinaan dan prostitusi yang dapat menyebabkan HIV dan AIDS. Sekian dari saya, itulah materi yang saya bawa tadi. Selanjutnya akan dibawa teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan dari materi dari rekan saya, dan materi selanjutnya atau materi terakhir akan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Darul Islam Syah. Dengan Saudara Muhammad Darul Islam Syah, saya persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya yang diberikan oleh moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darul Islam Syah. Saya akan membacakan materi terakhir, yaitu Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah gambaran tentang hubungan antara orang-orang Islam sebagai satu persaudaraan, di mana antara yang satu dengan yang lain seakan-akan berada dalam satu ikatan. Ada hadis yang mengatakan bahwa hubungan persahabatan antara sesama Islam dalam menjamin ukhuwah Islamiyah, yang berarti bahwa antara umat Islam itu laksana satu tubuh. Apabila sakit salah satu anggota badan itu, maka seluruh badan akan merasakan sakitnya. Dikatakan juga bahwa umat muslim itu bagaikan satu bangunan yang saling menunjang satu sama lain. Pelaksanaan ukhuwah Islamiyah menjadi aktual bila dihubungkan dengan masalah solidaritas sosial bagi umat Islam. Kata persatuan, kesatuan, dan solidaritas akan terasa lebih tinggi bobotnya bila disebut dengan ukhuwah. Apalagi bila kata ukhuwah dirangkaikan dengan kata Islamiyah, maka ia akan menggambarkan satu bentuk dasar, yakni persaudaraan. Islam merupakan potensi yang objektif. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah pada mulanya berasal dari bahasa Arab yang berarti saudara, dan sebagai bentuk masdarnya yang berarti persaudaraan. Ukhuwah berasal dari kata dasar ahun yang berarti saudara. Kata ahun ini dapat berarti saudara kandung, seketurunan, atau dapat juga berarti kawan.
Adapun macam-macam ukhuwah Islamiyah yaitu ukhuwah ubudiyah adalah saudara kesemahlukan atau kesetundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Ukhuwah insaniyah adalah semua umat manusia adalah saudara karena mereka berasal dari ayah dan ibu yang sama yaitu Adam dan Hawa. C. Ukhuwah wataniyah wa an-nasab adalah persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. D. Ukhuwah fiddin al-Islam adalah persaudaraan sesama umat muslim petunjuk Al-Quran untuk memantapkan ukhuwah Islamiyah. Baik, itulah yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Dan di sini terdapat 4 pertanyaan dan kami akan menjawabnya. Adapun pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh saya sendiri, yakni pertanyaan dari saudara Wawan Anggara, perwakilan dari kelompok 4. Adapun pertanyaannya yakni bagaimana cara menyikapi orang yang tidak memiliki adab dalam bertamu. Kalau menurut saya pribadi, walaupun orang itu tidak memiliki adab dalam bertamu dan kita sebagai penerima tamu, sebaiknya kita tetap melayaninya dengan baik dan kita sebaiknya bersikap sopan dan memberikan kehangatan dan keramahan terhadap orang tersebut sebagaimana tata cara atau adab dalam menerima tamu yang saya bawakan tadi. Mungkin itu dari saya. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saudari Nadia. Dengan saudari Nadia saya persilahkan dengan hormat. Bismillah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Siti Hanima dari perwakilan kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, masa remaja sebaiknya dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat. Remaja harus membagi waktunya efisien mungkin dengan cara membagi waktu menjadi 3 bagian, yaitu sepertiga untuk beribadah kepada Allah, sepertiga juga untuk dirinya, dan sepertiga lagi untuk orang lain. Pertanyaannya yaitu, coba Anda jelaskan 3 bagian waktu tersebut. Remaja mampu mengefisienkan waktu sebaik-baiknya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Siti Hanima perwakilan kelompok 1. Waktu sangat berarti dan penting dalam kehidupan kita. Islam telah memberikan gambaran yang utuh mengenai pentingnya memuliakan waktu. Dalam Al-Quran, Allah telah menempatkan tentang waktu di posisi sangat tinggi. Sampai-sampai Allah bersumpah atas nama waktu. Misalnya, demi waktu dalam surah Al-Asr, dan ada contoh lagi yaitu demi waktu saat matahari naik sepenggala dalam surah Ad-Duha. Dan diketahui bahwa Rasulullah SAW mengabarkan bahwa waktu salah satu nikmat di antara nikmat Allah kepada hambanya yang wajib disyukuri. Jika tidak, nikmat tersebut akan diangkat dan pergi meninggalkan pemiliknya. Dalam kehidupan, waktu yang penting atau sangat penting, maka dari itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar tidak menyesal di kemudian hari akibat dari kita sendiri karena tidak dapat mengelola dengan baik dan sesuai dengan hukum dan aturan Islam. Manajemen waktu dalam perspektif Islam dan dari Rasulullah SAW. Yang pertama, jadikan sholat fardu sebagai pola disiplin. Kedua, terapkan pola berpikir investasi. Ketiga, terus produktif, jangan biarkan waktu terbuang percuma. Keempat,
Manfaatkanlah 5 perkara. Sebelum 5 perkara, yang pertama, waktu muda sebelum datang waktu tuamu. 2. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. 3. Waktu kayamu sebelum datang masa kerjamu. 4. Waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. 5. Hidupmu sebelum datang matimu. Terus yang kelima, jauhi sikap menunda-nunda. 6. Cepat tapi bukan tergesa-gesa. Ketujuh yaitu yang terakhir yaitu ketujuh, rutin melakukan evaluasi. Orang yang berakal dan dapat mengendalikannya harus memiliki 4 waktu. Pertama, waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, waktu untuk mengintrospeksi diri. Ketiga, waktu untuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, waktu untuk memenuhi kebutuhan jasmani dari minuman dan makanan. Evaluasi di sini sudah melakukan dan melihat kembali apa yang telah kita lakukan sebelumnya, serta mencermatkan segala kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri kita sendiri. Tanpa melakukan evaluasi, kita sebagai manusia atau sebagai umat Islam tidak akan pernah menyadari dan kekurangan pada diri kita, dan akibatnya kita akan terus melangkah dengan kesalahan yang sama. Untuk itu Rasulullah SAW selalu menerapkan evaluasi dalam manajemen waktunya, karena kecepatan apapun kita, sebenci apapun kita pada sikap menunda, sampai seproduktif apapun kita melakukan sesuatu, tetap saja kita wajib terhadap diri kita dan segala hal yang pernah kita lakukan sebelumnya. Sekian, itulah jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Andi Arya Adnan Pratama. Saya persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Suud Rizki dari kelompok 7. Bagaimana cara kita menghadapi pemuda pembangkang? Salah satu caranya yaitu memberikan nasihat secara tegas dengan nada yang tenang saat berbicara, dan lihatlah situasi sekitar. Sebaiknya tidak memberikan nasihat saat ia terlihat sedang lelah atau emosi. Ketika suasana tenang dan suasana sedang baik, itulah saatnya memberikan nasihat. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Saudara Muhammad Darul Islam Syah. Saya persilahkan dengan hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kakanda Muhammad Suud Rizki dari kelompok 7. Bagaimana dengan pemuda yang tidak ingin dinasihati? Lakukan pendekatan kepada orang pemuda tersebut dengan berdiskusi berbagai hal mengenai kehidupan atau pengetahuan. Wawasan yang luas akan menumbuhkan sifat terbuka sehingga lebih mudah menerima masukan dari orang lain. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi sesi tanya jawab. Selanjutnya sesi penutupan. Baik, kesimpulannya adalah akhlak adalah nilai pemikiran yang telah menjadi sikap mental yang mengakar dalam jiwa, lalu tampak dalam bentuk tindakan dan perilaku yang bersifat tetap, natural, dan refleks. Jika nilai Islam mencakup sektor-sektor kehidupan manusia, maka perintah beramal soleh mencakup semua sektor kehidupan manusia. Akhlak dalam bermasyarakat yaitu bertamu dan menerima tamu, menjaga hubungan baik dengan tetangga, adab dalam bergaul dengan lawan jenis, dan ukhuwah Islamiyah. Sedangkan akhlak berbangsa yaitu musyawarah, menegakkan keadilan, amar ma'ruf nahi mungkar, serta hubungan pemimpin dengan yang dipimpin. Saran kami yakni hubungan kita dengan orang lain, terkhususnya kepada masyarakat, dapat terjalin
Dengan baik sebaiknya kita perlu menjaga akhlak dalam bermasyarakat sehingga terciptanya suasana rukun, tentram, dan damai tanpa ada perselisihan antar warga negara. Baik, itulah tadi kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan tutup presentasi dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 6 mengucapkan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.